dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang ruang lingkup psikologi pendidikan, yang mana di dalamnya akan membahas tentang teori behavior, teori konstruktivisme, dan evaluasi pembelajaran, yang mana semuanya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samita Ulinda Afiaulilah, NIM 114. Apa sih menurut kalian teori belajar behavioristik itu? Teori belajar behavior adalah perubahan tingkah laku diakibatkan antara interaksi, stimulus, dan respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan oleh guru, sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa dari stimulus yang diberikan oleh guru. Jadi seseorang dianggap telah belajar jika ia telah menunjukkan perubahan perilaku pada dirinya. Menurut Karl Leonard Hulse, teori behavior itu seperti halnya teori evaluasi. Semua fungsi tingkah laku bermanfaat terutama untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Sedangkan menurut Edwin Rygatri, bahwa stimulus tidak harus berhubungan dengan kebutuhan atau kemuasan biologis. Dijelaskan juga bahwa hubungan antara stimulus dan respon bersifat lebih tetap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziza Syafira, NIM 146. Di sini saya akan menjelaskan tentang inti dari teori belajar behavioristik. Inti dari teori belajar behavioristik itu ada 3. Yang pertama, belajar adalah perubahan tingkah laku. Nah, belajar adalah perubahan tingkah laku di sini maksudnya adalah, jadi misalkan nih kita lagi kayak malas gitu buat ngerjain soal, terus tiba-tiba kayak ada soal gitu yang susah, terus kita ngeliat teman-teman kita bisa ngerjain, terus masa kita nggak bisa. Nah, kita jadi semangat nih guys buat ngerjainnya gitu. Terus yang kedua itu ada seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Maksudnya adalah, jadi namanya belajar tuh nggak cuman membaca, menulis, nggak cuman materi gitu. Jadi belajar itu juga kayak misalkan nih kita kayak diajarkan tentang agama, kita diajarkan tentang sopan santun. Nah, setelah kita belajar tentang sopan santun itu seperti apa sih kita memperlakukan orang tua tuh seperti apa. Jadi kita kayak memperlakukan orang tua tuh kayak lebih sopan gitu. Itu juga namanya menunjukkan perubahan tingkah laku dalam pembelajaran. Yang ketiga itu adanya pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran yang berupa respon. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mbak Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Aurelia Magaresa, NIM 112 dari kelas PGSD 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar. Teori belajar itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama teori kognitif. Apa sih yang dimaksud dengan teori kognitif tersebut? Teori kognitif yaitu sebuah teori pembelajaran yang cenderung melakukan praktek dan mengarahkan kepada kualitas intelektual peserta didik. Sedangkan teori konstruktivisme yaitu teori belajar bukan semata-mata hanya untuk mentransfer pengetahuan, akan tetapi membutuhkan proses dan mendefinisikan pengalaman baru dengan pengalaman yang sudah dimilikinya dalam satu format. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edwin Firmansyah, NIM 118. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa itu evaluasi pembelajaran. Jadi secara harfiah, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang artinya penilaian atau penaksiran. Namun, secara garis besar, dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran ada 5. Yang pertama, evaluasi perencanaan dan pengembangan. Yang kedua, evaluasi monitoring. Yang ketiga, evaluasi dampak. Dan yang keempat, evaluasi efisiensi ekonomis. Dan yang kelima, evaluasi program komprehensif. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu dari jenis-jenis evaluasi pembelajaran tersebut. Yang pertama, evaluasi perencanaan dan pengembangan, yaitu kegiatan memberikan bantuan tahap awal dalam penyusunan program pembelajaran. Yang kedua, evaluasi monitoring, di mana evaluasi ini adalah
memeriksa apakah program pembelajaran mencapai sasaran secara efektif dan apakah program pembelajaran terlaksana sebagaimana mestinya. Yang ketiga, evaluasi dampak. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh suatu program pembelajaran. Yang keempat, evaluasi efisiensi ekonomis, di mana evaluasi ini melakukan penilaian terhadap tingkat efisiensi program pembelajaran. Dan yang terakhir, evaluasi program komprehensif, di mana evaluasi ini menilai program pembelajaran secara menyeluruh seperti pelaksanaan program, dampak program, tingkat keefektifan, dan efisiensi. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu adalah langkah perencanaan. Apa itu langkah perencanaan? Yaitu adalah sebelum hasil pembelajaran dilaksanakan harus disusun terlebih dahulu perencanaannya secara baik dan matang. Yang kedua, pengumpulan data. Wujud nyata dari pengumpulan data adalah dengan cara pengukuran. Yang ketiga adalah dengan cara penelitian data. Penelitian data adalah sebuah data yang dikumpulkan akan disaring terlebih dahulu. Penyaringan tersebut dikenal dengan istilah penelitian data atau verifikasi data. Yang keempat adalah mengolah dan menganalisis data. Mengolah dan menganalisis memberikan makna sebuah data yang telah berhasil dikumpulkan. Meningkatkan daya serap peserta didik, yaitu fungsi utamanya untuk meningkatkan penguasaan peserta didik. Yang keenam adalah hasil penelitian. Hasil penelitian di akhir semester atau akhir tahun ajaran baru diperlukan sebuah laporan kemajuan peserta didik, yang mana laporan ini akan memberikan bukti sejauh mana pendidikan yang diharapkan oleh anggota masyarakat, khususnya orang tua peserta didik. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.